Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk update market hari ini, Bitcoin di 21.700-an ya, masih terjadi koreksi teman-teman. Ethereum ya di 1.500-an ya, LTC seperti biasa 83 dan lainnya ya. Kalau kita lihat di sini, kalau Bitcoin merah ya seperti biasa teman-teman, semua pada terjangkit ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat via MXC teman-teman ya, untuk dari daftarnya di sini teman-teman ya, bisa dibilang 90% ya merah semua ya, kira-kira seperti itu. Dan saya rasa ini apa ya, bisa dibilang bukan waktu yang tepat ya untuk berbagai project ya, tentunya Sibarium launching ataupun project yang apa namanya, launchpad ya, project-project yang mau pre-sale. Saya rasa bukan waktu yang tepat ya, karena market sedang miris. Dan kita tahu juga ya, berbagai kendala terjadi atau berita-berita yang apa namanya, kurang baik ya, berita-berita yang kurang baik di industri kripto terjadi lagi ya, Voyager dan lain-lain teman-teman, yang exchange lama yang pernah bangkrut kemarin pun akan ada rencana pelepasan aset ya, tapi ya kita nggak tahu nih akan seperti apa. Tapi kita yang ke berita yang pasti-pasti saja teman-teman, karena di sini ya kenaikan suku bunga sekali lagi ya menghantui lagi nih teman-teman ya, yang membuat investor ya mungkin pada takut semua ya. Oke, kita langsung bahas ya. Jadi volatilitas Bitcoin meningkat saat Powell mengulangi tekanan inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan. Wow, jadi kalau kemarin naik 25 bps ya teman-teman, atau 25 basis point, tapi ya nggak tahu next ini naik berapa. Soalnya kalau naik di atas 5 bps teman-teman, atau let's say 5 saja naik, pasti akan terjadi koreksi besar-besaran juga, karena itu menandakan ekonomi atau bisa dibilang inflasi di Amerika ya masih sangat-sangat besar ya. Oke, Ketua The Fed Jerome Powell ya berbicara di depan Kongres untuk hari kedua ya, seperti yang diharapkan. Kesaksiannya menyebabkan peningkatan volatilitas pasar ya. Harga Bitcoin telah meningkat selama beberapa menit terakhir, dan alasan utama untuk ini tampaknya adalah fakta bahwa Jerome Powell ini teman-teman bersaksi di depan Kongres. Nah, di sini ada 2 poin ya. Ketua The Fed ini teman-teman ya, dia bersaksi di depan Kongres untuk hari kedua hari ini ya. Berbicara kepada Komite Jaksa Keuangan DPR, dalam sambutannya ketua mengakui bahwa tekanan inflasi lebih tinggi dari yang mereka pikirkan sebelumnya ya. Ini yang penting, dan otomatis ya banyak yang cabut juga ya. Oke, tekanan inflasi berjalan lebih tinggi dari yang diharapkan pada saat pertemuan FOMC teman-teman ya. eh, Daripada pertemuan HOMSIS kami sebelumnya. Di sini namun ia juga mencatat bahwa dari perspektif yang lebih luas, inflasi agak moderat ya dibandingkan dengan pertengahan tahun lalu, tetapi masih jauh di atas targetnya sebesar 2%. Perlu juga dicatat bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang sebelumnya tidak dia ungkapkan ya, yang mungkin menjadi alasan mengapa pasar bereaksi agak positif pada saat penulisan ini ya. Harga Bitcoin sedikit meningkat karena volatilitas diharapkan meningkat teman-teman. Tapi di sini ya, yang fakta terjadi di sini berbeda, karena Bitcoin turun di bawah 22.000 ya, karena Powell menyarankan kenaikan suku bunga lebih tinggi. Bitcoin akhirnya bergerak ya setelah stagnan selama beberapa hari berturut-turut. The Fed ya mengatakan sedang bersiap untuk menaikkan suku bunga lebih banyak lagi ya, jika situasinya memerlukan tindakan drastis seperti itu ya, kata ketua organisasi Jerome Powell atau ketua The Fed ini. Bitcoin bereaksi ya dengan penurunan harga ya langsung yang mendorongnya setelah $400 ya dalam beberapa menit. Bayangin tuh, coba dalam beberapa menit saja tuh. Oke, ada 2 poin juga di sini. Sebagian besar pasar keuangan ya telah tenang selama beberapa hari terakhir, terutama kripto ya, untuk mengantisipasi kesaksian Jerome Powell pada Kongres mengenai rencana moneter bank sentral yang akan datang ya. Ketua The Fed berbicara di depan Komite Perbankan Senat pada hari Selasa, menunjukkan bahwa organisasi tersebut kemungkinan akan menaikkan suku bunga ya. Suku bunga utama ya lebih dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini berbeda dengan apa yang diyakini sebagian besar ahli ya, karena asumsi umumnya adalah bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga hingga di atas 6% ya, karena kemarin kan cuma naik 25 bps teman-teman.
itu pertanda kalau ekonomi Amerika sudah membaik ya, terutama untuk inflasinya sudah membaik. Tapi kali ini masih naik lagi teman-teman ya, kenaikan suku bunga, otomatis kita bisa tahu sendiri ya, ini berarti nggak sedang sedang tidak baik inflasi di Amerika ya, kira-kira seperti itu, karena mereka kok naikinnya lebih tinggi gitu loh, beda dengan kemarin ya. Kalau naik 5% atau sorry 50 bps teman-teman, ini bisa crash juga teman-teman ya, bisa crash ya. Dan di sini data ekonomi terbaru ya datang lebih kuat dari yang diharapkan, yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga akhir kemungkinan akan lebih tinggi dari yang diantisipasi sebelumnya. Kata-kata Paul seperti itu. Dan di sini komentar ketua The Fed memecahkan stagnasi ya di pasar cryptocurrency seperti yang dilaporkan sebelumnya. Bitcoin berhenti di sekitar 22.400 dan tidak melakukan pergerakan besar selama berhari-hari, dan saat ini terupdate-nya 21.700-an teman-teman ya. Oke, namun tak selama peringatan Powell ya, Bitcoin turun lebih dari $400, merosot di bawah $22.000 untuk menandai level terendah dalam 3 minggu ini teman-teman. Langsung dam ya, memang sangat-sangat ini ya, apa namanya, The Fed ini sangat-sangat menentukan teman-teman, karena panic attack itu selalu terjadi ya ketika kenaikan suku bunga. Dan di sini perlu dicatat bahwa ada lebih banyak acara pengumuman yang datang dari Amerika Serikat selama minggu ini yang dapat menyebabkan fluktuasi harga lebih lanjut ya. Jadi ya yang dimaksud di sini nanti akan banyak pengumuman, mungkin kenaikan suku bunga dan rapat-rapat lainnya teman-teman terkait ekonomi dunia ya. Ini bisa membuat market volatile ya, atau bergerak terus, kira-kira seperti itu. Mungkin ya bagi kalian yang jago scalping ya, bagi kalian yang jago untuk trading, baca candlestick dan lain-lain, ini menjadi momen yang bagus ya, karena kalian tinggal baca berita nih ya, kalian langsung open posisi ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk kalian yang, atau ya saya juga lah ya, yang bermain token murah ya yang koleksi koin micin juga, saya rasa ini apa ya, jangan dijadikan acuan juga ya, karena rata-rata token micin itu by community teman-teman ya. Jadi tetap sabar ya menurut saya seperti itu ya, karena saya juga ada nyangkut di beberapa baru-baru saja ini teman-teman. Ya saya menunggu gitu loh ya, tetap saya menunggu, saya belum melakukan take profit ya. Adalah beberapa saya take profit tapi nggak banyak. Saya belum melakukan cut loss ya, karena saya yakin 2023 ini teman-teman, di luar berita kenaikan suku bunga ya dan penjualan besar-besaran dari apa namanya, exchange selama itu ya, mungkin akan bullish, kira-kira seperti itu. Tapi tetap Dior ya, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin teman-teman ya, do your own research. Dan sekali lagi ya, buat kalian semua kalau bisa tetap pakai uang dingin teman-teman. Oke, kira-kira sampai di sini ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau kasih masukan ya, silakan drop komen teman-teman. Apapun itu ya, apapun itu silakan drop komen di bawah teman-teman, atau silakan join juga di Telegram grup dari Cryptoin. Link semua ada di deskripsi. Oke, semoga sehat dan sukses terus buat